Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku, warga lingkungan Benediktus yang dikasihi dan dicintai Tuhan, selamat malam, berkah dalem. Kita wajib mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memberi kekuatan kepada kita sehingga kita pada saat ini dapat menikmati hari baru dan bulan baru pada saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Mei adalah bulan Maria dan juga bulan katekesi liturgi yang pada bulan ini Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang dan surat Bapa Suci Paus Fransiskus mengingatkan kepada kita agar kita melakukan doa rosario, memahami makna dari Ekaristi dengan maksud agar kita menjadi orang Kristiani yang transformatif. Sebagaimana tema dalam bulan katekesi liturgi tahun 2020 ini yang mengambil tema Ekaristi, sumber transformasi hidup bagi orang-orang Kristiani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar kita mampu melakukan dan menjadi orang Katolik yang transformatif, maka kita harus memiliki pertama, ketekunan dan kegembiraan dalam hidup orang beriman. Apa yang dimaksud ketekunan dan kegembiraan dalam orang hidup beriman? Yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Bunda kita, Bunda Maria. Segala kesusahan dan kesulitan hidup Bunda kita, Bunda Maria, diserahkan sepenuhnya dengan atau kepada Allah, sehingga Bunda kita, Bunda Maria, menemukan kekuatan dan sukacita sebagaimana dalam kidung yang disampaikannya, yaitu kidung Magnificat yang berbunyi, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, sebagaimana dimuat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 48. Oleh sebab itu, mari kita bertekun dalam rosario sehingga devosi terhadap Bunda Maria dan Bunda kita ini akan memberi kekuatan dan kesucian serta ketekunan kepada kita. Yang kedua, ketekunan umat dalam iman, harapan, dan kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa tiga ketekunan tersebut merupakan kekuatan utama kita sebagai umat Kristiani. Oleh sebab itu, ketekunan dalam iman, harapan, dan kasih menjadi perilaku pokok yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita latih melalui Ekaristi, sebab Ekaristi merupakan sumber dan puncak kehidupan umat Kristiani, dan dengan Ekaristi kita harus mengikutinya secara mendalam dan memahaminya dengan baik, sehingga kita akan mampu mengubah kehidupan kita pun, dan akhirnya kita pun sanggup membangun peradaban kasih sebagaimana yang kita harapkan dan yang dicita-citakan oleh Keuskupan Agung Semarang dalam rencana induk kegiatannya, misi dan visinya.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini merupakan hari pertama dalam kita melakukan doa dan mewujudkan transformasi untuk melakukan katekese liturgi tahun 2020 dengan pokok bahasan mewujudkan transformasi hidup secara sederhana, yang pada malam hari ini akan dibawakan dan dibimbing oleh Bapak Joko Winarso. Untuk itu kami mengucapkan selamat berrosario dan mendalami bulan katekese liturgi tahun 2020 sehingga kita mampu memahami bahwa Ekaristi merupakan sumber transformasi hidup kita. Amin. Berkah dalam Gusti. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Hari ini adalah hari pertama dalam mengadakan renungan bulan Maria dan bulan katekese liturgi tahun 2020 dengan tema Ekaristi sebagai sumber transformasi hidup. Dan sesuai pesan Bapa Suci kita untuk menderaskan doa rosario peristiwa terang, baik bersama-sama dalam keluarga maupun sendiri-sendiri, dan pesan Bapa Suci untuk bulan Mei tahun 2020. Ekaristi bukanlah sekedar suatu kegiatan perayaan ritual dan kewajiban umat Katolik setiap hari Minggu, tetapi terlebih Ekaristi merupakan sumber dari puncak kehidupan Kristiani, termasuk dalam program pembaharuan diri dalam hidup kita sehari-hari. Transformasi kehidupan berkat iman yang dirayakan dalam Ekaristi bukanlah pertama-tama akan nampak melalui perbuatan yang besar, tetapi melalui perbuatan atau hal-hal yang sangat sederhana dan kecil yang terjadi di sekitar kita. Seperti halnya Bapak Agustinus Sutario beserta istrinya yang membuat usaha jasa jahitan dengan 4 orang karyawannya. Dia bersama-sama mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi dari hasil usaha kerja mereka, termasuk bagaimana untuk melanjutkan usahanya dan memajukan usahanya. Ini berarti bahwa sudah tidak lagi ada istilah buruh dan majikan. Kita saling bekerja sama dan tanpa memerintah satu sama lain, dan merupakan satu bentuk dari kebersamaan kita dalam usaha. Kalau kita melihat suatu kehidupan yang terjadi di dekat kita, sebagaimana kita dapat berbuat dengan tetangga, saudara terdekat kita, dalam bentuk suatu kebersamaan, dan dalam berbagai masalah yang terjadi seperti yang kita hadapi ini, terutama dengan peristiwa Corona-19, bagaimana usaha wabah virus tidak menyebar ke dalam wilayah kita ini. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal untuk kita berbuat perubahan dalam kehidupan ini, terutama pada diri kita, dalam pesiaran kita ini, entah di sekitar bersama-sama saudara atau tetangga kita, saudara kelompok kecil, dan di dalam keluarga kita sendiri. Dan akhirnya, marilah kita lanjutkan berdoa menderaskan doa rosario peristiwa terang seperti yang disarankan oleh Bapak Paus Fransiskus. Amin. Ya Bapa yang kudus, berikanlah rahmat-Mu kepada kami, agar kami dapat melakukan perubahan-perubahan yang menuju ke kesempurnaan hidup kami, dan bimbinglah kami selalu. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan dalam sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam